Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai menentukan akar persamaan untuk metode terbuka, kelanjutan dari metode terbuka yang terdahulu kita menggunakan metode Newton-Raphson. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana metode terbuka yang telah dilakukan atau dengan metode secant. Metode secant ini adalah mencoba menyelesaikan penentuan akar persamaan dengan mengganti persoalan yang muncul pada metode Newton-Raphson. Itu adalah persoalan mengenai turunan fungsi, ya. Karena dalam metode Newton-Raphson kita akan mendapati bisa jadi persamaan atau fungsi yang akan kita cari akarnya cukup sulit untuk kita lakukan penurunan fungsi, ya, atau derivatif fungsi. Maka metode secant ini adalah menjadi metode pendekatan untuk memperoleh turunan dari sebuah fungsi. Metode yang didekati oleh metode secant adalah mengganti turunan fungsi dengan beda terbagi terbatas mundur, ya, backward finite divided difference. Ya. Apa maksudnya? Menurut metode ini atau metode beda terbagi terbatas mundur ini, pendekatan turunan fungsi f aksen xi itu didekati dengan fungsi di nilai x yang dekat dengan xi atau nilai xi sebelumnya yang dekat dengan xi dibagi dengan nilai yang dekat dengan xi dikurangi xi, ya. Ini nilai pendekatan bahwa xi min 1 itu adalah nilai di dekat xi, dekat dengan xi, ya, atau nilai sebelumnya tapi sangat berdekatan, ya. Itu pendekatan yang dilakukan di metode secant untuk mengganti turunan fungsi, sehingga metode Newton-Raphson yang sebelumnya itu menggunakan metode akar yang akan datang adalah tidak lain adalah xr dikurang fungsi di saat xi dibagi fungsi turunannya di saat xi, lalu turunan ini diganti dengan fxi min 1 min fxi dibagi xi min 1 min xi. Sehingga ketika ini persamaan dimasukkan ke sini, kita akan dapatkan xi yang akan datang atau tebakan perkiraan akar yang akan datang itu berada di nilai xi sekarang dikurangi fungsi xi dikalikan dengan nilai xi sebelumnya dikurangi nilai xi sekarang dibagi fungsi saat xi sekarang dikurangi saat fxi sekarang, ya. Fungsi sebelumnya dikurangi fungsi saat sekarang. Nah, ini hampir sama dengan metode regula falsi yang terdahulu. Tetapi di metode secant ini kita tidak perlu mencoba untuk menentukan batas xi dan xi min 1 itu apakah plus atau minus, ya, seperti di metode regula falsi. Kalau metode ini yang penting adalah nilai yang lalu sama nilai sekarang itu menjadi perhitungan dalam penentuan metode secant. Baiklah, saya akan ambil contoh dari metode secant dengan kasus yang sama untuk menentukan perkiraan akar e pangkat min x dengan tebakan awal yang lalu saya anggap 0 dan sekarang 0,5. Ya, ini dianggap yang lalu, ini yang sekarang.
Ini nilai yang lalu, ini nilai sekarang. Kita tidak perlu menentukan apakah fungsi di saat 0 ini negatif atau positif. Demikian juga tidak perlu kita menentukan saat sekarang ini negatif atau positif. Yang penting ini menjadi nilai yang lalu dan ini nilai yang akan datang. Ini nilai sekarang ya. Ini nilai yang lalu, ini nilai sekarang. Sekarang kita akan menentukan yang akan datang. Yang akan datang tentu adalah nilai sekarang 0,5 min fungsi saat sekarang x0 dikali dengan beda antara yang lalu dengan sekarang dibagi fungsi nilai fungsi di saat yang lalu dikurangi fungsi di saat sekarang ya. Kita masukkan saat 0,5 kita cari pakai kalkulator, yaitu di sini tentu E pangkat min 0,5 dikurangi 0,5 gitu ya perhitungannya, lalu kita masukkan, nanti kita ketemunya 0,5596163. Berarti yang akan datang adalah 0,5596163 ya. Nilai ini nanti di iterasi kedua menjadi nilai sekarang, dan di iterasi yang kedua 0,5 adalah nilai yang lalu. Jadi di iterasi kedua nilai sekarangnya yang sebelumnya kita dapatkan gitu, lalu nilai yang lalunya 0,5. Ini 0,5 min nilai yang sekarang dibagi dengan fungsi saat yang lalu dikurangi fungsi saat sekarang. Nanti kita dapatkan nilai di iterasi kedua adalah perkiraan akarnya 0,5670508, dan saudara bisa tentukan berapa kesalahannya dengan menentukan nilai sekarang, yaitu 0,5670508 dikurangi yang lalu 0,5596163 dibagi nilai sekarang 0,5670508, kita harga mutlak agar positif kali 100%. Ya, nanti kita akan temukan nilai 1,31% ya. Inilah hasil iterasi yang kedua. Saudara bisa lanjutkan di iterasi yang ketiga. Tentu saja di iterasi yang ketiga ini menjadi nilai sekarang, nilai yang lalunya menjadi 0,5596163 dan seterusnya. Inilah hasil perhitungan metode secant tanpa kita harus melakukan turunan fungsi ya, tanpa harus kita melakukan turunan fungsi, dan ternyata errornya cukup kecil pada iterasi yang keempat. Meskipun kita tidak tahu turunan fungsi, yang penting kita punya dua tebakan awal ya, yang tebakan awalnya tidak perlu kita cek apakah fungsinya positif ataukah negatif. Dan kebetulan di sini sama-sama positif. Demikianlah metode secant sebagai metode alternatif, metode terbuka untuk alternatif metode Newton-Raphson bagi yang kesulitan untuk mendapatkan turunan fungsi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.